Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal US atau ujian sekolah untuk kelas 6 SD materi IPA. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama. Penyesuaian diri cicak yang benar adalah A. Memutuskan ekor untuk mengurangi berat badan. B. Mengeluarkan bau khusus untuk tanda bahaya. C. Memiliki mata untuk melihat di tempat gelap. D. Kaki berperekat untuk merayap di langit-langit. Penyesuaian diri cicak yang benar yaitu D. Memiliki kaki berperekat untuk merayap di langit-langit. Jika A. Memutuskan ekor untuk mengurangi berat badan itu keliru. Yang benar yaitu cicak memutuskan ekor itu untuk mengelabuhi musuhnya. Yang B. Mengeluarkan bau khusus untuk tanda bahaya, dilakukan oleh hewan walang sangit. Yang C. Memiliki mata untuk melihat di tempat gelap, itu dilakukan oleh hewan kelelawar atau burung hantu. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambarnya. Berdasarkan gambar, yang berperan sebagai konsumen satu adalah A. Padi, B. Tikus, C. Ular, D. Elang. Jawabannya adalah B. Tikus. Penjelasannya yaitu konsumen tingkat 1 atau konsumen primer adalah konsumen yang langsung memakan produsen seperti tikus yang memakan tanaman padi. Konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder adalah konsumen yang memakan konsumen primer. Contohnya, ular memakan tikus. Yang konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier adalah konsumen yang memakan konsumen sekunder di atas, yaitu elang memakan ular, sedangkan jamurnya sebagai pengurai. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan tabel ini. Pasangan yang tepat antara hewan dan jenis makanannya adalah A. 1B, 2C, dan 3A. B. 2C, 3D, dan 4A. C. 3D, 4A, dan 1C. D. 4A, 1B, dan 2D. Jawabannya adalah B. 2C, 3D, dan 4A. 2C itu burung gelati memakan biji-bijian. Yang 3D burung elang memakan daging. Yang 4A kolibri itu memakan nektar. Kita lanjut ke nomor 4. Tanaman sirih merambat pada tanaman kelor merupakan contoh bentuk simbiosis. A. Mutualisme, karena tanaman sirih bisa mendapatkan cahaya matahari, sedangkan tanaman kelor tambah subur. B. Komensialisme, karena tanaman sirih mendapat cahaya matahari, sedangkan tanaman kelor tidak terganggu. C. Parasitisme, karena tanaman sirih mendapat makanan dari tanaman kelor, sehingga tanaman kelor dirugikan. D. Amensalisme, karena tanaman kelor dirugikan, sedangkan tanaman sirih tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jawabannya adalah B. Komensialisme, karena tanaman sirih mendapat cahaya matahari, sedangkan tanaman kelor tidak terganggu.
Kita lanjut ke nomor 5. Upaya perlindungan diri yang dilakukan walang sangit dari predatornya adalah A. Menyemburkan cairan seperti tinta, B. Mengeluarkan zat berbisa, C. Memutuskan ekornya, D. Mengeluarkan bau menyengat. Jawabannya adalah D. Mengeluarkan bau menyengat. Jika A. Menyemburkan cairan seperti tinta, dilakukan oleh hewan cumi-cumi. Yang B. Mengeluarkan zat berbisa, dilakukan oleh hewan ular ataupun kalajengking. Yang C. Memutuskan ekornya, dilakukan oleh hewan cicak ataupun tokek. Kita lanjut ke nomor 6. Upaya yang seharusnya dilakukan manusia untuk mengatasi pantai abrasi adalah A. Membuat bendungan, B. Menanam pohon kelapa, C. Melestarikan hutan mangrove, D. Memperbaiki jalan di pantai. Jawabannya adalah C. Melestarikan hutan mangrove atau hutan bakau. Kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan tabelnya. Ada kaktus, adaptasinya daun lebar dan tipis. Teratai, daun berbentuk duri. Pohon jati, adaptasinya menggugurkan daun. Padi, menggulungkan daun. Sekarang, pasangan yang tepat antara nama tumbuhan dan cara adaptasinya adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah C, D. 3 dan 4, yaitu pohon jati menggugurkan daun dan padi menggulungkan daun. Nomor 8, perhatikan tabelnya. Gajah masa mengandungnya 640 hari. Unta masa mengandungnya 406 hari. Harimau masa mengandungnya 109 hari. Singa masa mengandungnya 108 hari. Hewan yang perlu segera dilestarikan adalah A. Harimau, B. Gajah, C. Unta, D. Singa. Jawabannya adalah B. Gajah, karena masa mengandungnya paling lama dan perkembangbiakannya itu lambat. Nomor 9, perhatikan. Tahap daur yang ditunjukkan nomor 1 dan 3 berturut-turut adalah A. Telur larva, B. Larva pupa, C. Pupa telur, D. Telur pupa. Dari gambar ini nomor 1 dan 3 dinamakan dengan D. Telur pupa. Untuk nomor 1 namanya telur, nomor 2 ini larva, nomor 3 pupa, dan nomor 4 ini lalat dewasa. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar tulang tangan. Sendi pada bagian yang ditunjukkan huruf X berfungsi menghubungkan A. Tulang hasta dan tulang lengan atas, B. Tulang kering dan tulang hasta, C. Tulang hasta dan tulang pengumpil, D. Tulang kering dan tulang lengan atas. Jawabannya adalah A. Tulang hasta dan tulang lengan atas. Nomor 11. Fase daur hidup hewan yang mengganggu tanaman jagung adalah A. Imago, B. Larva, C. Telur, D. Kepompong. Fase yang mengganggu saat menanam jagung adalah B. Larva atau ulat. Imago itu ya
adalah hewan dewasa yang telah memiliki sayap sempurna dan siap untuk berkembang biak. Nomor 12, perhatikan tabelnya. Bambu perkembangbiakannya stek, lumut perkembangbiakannya spora, apel perkembangbiakannya tunas, kunyit perkembangbiakannya akar tunggal, stroberi perkembangbiakannya gerage. Sekarang pasangan yang tepat antara nama tumbuhan dan perkembangbiakannya adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. 2, 4, dan 5. Nomor 13. Manakah perbandingan fungsi alat pencernaan manusia yang benar? A. Usus besar. Sisa makanan mengalami pembusukan oleh bakteri E. coli. Di lambung, makanan dicerna secara kimiawi menggunakan enzim. Yang B. Usus besar. Pembusukan sisa makanan dibantu oleh asam klorida. Di lambung, terdapat asam klorida untuk membunuh kuman. C. Usus besar. Penyerapan sisa makanan oleh dinding usus besar. Di lambung, penyerapan sari-sari makanan oleh dinding lambung. D. Usus besar. Pengeluaran sisa makanan melalui anus. Di lambung, menetralkan racun pada makanan. Jadi, perbandingan fungsi alat pencernaan manusia yang benar adalah A. Di usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan oleh bakteri E. coli, sedangkan di lambung, makanan dicerna secara kimiawi menggunakan enzim. Nomor 14. Penerapan gerak sendi engsel pada tubuh kita yang tepat adalah A. Kepala menoleh saat ada teman yang memanggil. B. Meliukkan tubuh ke kanan dan ke kiri saat olahraga. C. Menekuk lengan bawah saat menghormati bendera. D. Meremas botol plastik sebelum dibuang. Jawabannya adalah C. Dengan menekuk lengan bawah saat menghormati bendera. Kita lanjut ke nomor 15. Cara yang tepat untuk mencegah penyakit MAH adalah A. Menjaga kebersihan makanan. B. Mengunyah makanan hingga lumat. C. Olahraga yang seimbang. D. Pola makan yang teratur. Jawabannya adalah D. Pola makan yang teratur. Nomor 16. Jika sering berdekatan dengan orang yang sedang merokok, kita merasa sesak napas dan batuk-batuk. Hal ini dapat disimpulkan bahwa asap rokok menyebabkan penyakit A. Perikarditis, B. Asma, C. Pleuritis, D. Sinusitis. Jawabannya adalah B. Penyakit asma. Jika penyakit perikarditis disebabkan oleh infeksi virus atau serangan jantung, sedangkan pleuritis itu disebabkan peradangan pada selaput pembungkus organ paru-paru atau pleura. Sedangkan sinusitis disebabkan peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, dan nyeri di area wajah. Kita lanjut ke nomor 17. Perhatikan gambar ini. Air kapur bening berubah menjadi keruh setelah pipa C ditiup udara pernapasan.
Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa A. Pernapasan pada manusia membutuhkan karbon dioksida. B. Udara sisa pernapasan mengandung gas karbon dioksida. C. Mulut mengeluarkan udara bertekanan tinggi. D. Udara sisa hasil pernafasan mengandung oksigen. Dari gambar ini, jika selang pipa C ditiup menjadi keruh karena B. Udara sisa pernafasan itu mengandung gas karbon dioksida. Nomor 18. Ketika membuat segelas es teh, beberapa saat kemudian akan muncul titik-titik air pada dinding luar gelas. Hal tersebut terjadi karena A. Uap air di sekitar gelas terkena dingin oleh es dalam gelas. B. Es dalam gelas terkena dingin oleh udara di sekitar gelas. C. Udara di sekitar gelas terkena suhu panas oleh es dalam gelas. D. Es dalam gelas terkena suhu panas oleh udara di sekitar gelas. Jawabannya adalah A. Uap air di sekitar gelas terkena dingin oleh es dalam gelas yang mengakibatkan muncul titik-titik air di dinding luar gelas. Nomor 19. Proses perubahan wujud yang sama dengan kegiatan pembuatan cincau adalah A. Membuat minuman es. B. Proses mencetak lilin. C. Menggoreng menggunakan mentega. D. Membuat minyak kayu putih. Proses pembuatan cincau itu ada yang menyebut juga dengan cao ya. Perubahan wujud yang sama yaitu B. Proses mencetak lilin dari benda cair menjadi benda padat. Kita lanjut ke nomor 20. Pasangan kegiatan dan perubahan wujud yang benar adalah A. Menjemur pakaian, menyublim. B. Meletakkan kamper, mengembun. C. Pembuatan agar-agar, menguap. D. Mentega dipanaskan, mencair. Jawabannya adalah D. Mentega dipanaskan itu memang mencair. Jika menjemur pakaian itu menguap. Meletakkan kamper dinamakan dengan menyublim. Pembuatan agar-agar itu membeku. Kita lanjut ke nomor 21. Perubahan energi yang terjadi pada kipas angin adalah A. Listrik menjadi cahaya. B. Listrik menjadi gerak. C. Listrik menjadi bunyi. D. Listrik menjadi panas. Perubahan energi yang terjadi pada kipas angin yaitu B. Listrik menjadi gerak. Jika listrik menjadi cahaya, contohnya yaitu lampu bohlam. Sedangkan listrik menjadi bunyi, contohnya radio. Yang D. Listrik menjadi panas, contohnya adalah setrika. Kita lanjut ke nomor 22. Perhatikan gambar 1, 2, dan 3 ini. Sifat cahaya yang benar adalah A. 1 dipantulkan dan 2 dibiaskan. B. 1 merambat lurus dan 3 menembus benda. C. 2 menembus benda dan 3 diuraikan. D. 2 dibiaskan dan 3 dipantulkan. Dari gambar ini sifat cahaya yang benar yaitu D. 2 dibiaskan dan 3 dipantulkan. Yang nomor 1 ini melihat dengan merambat lurus.
Kita lanjut ke nomor 23. Pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk A. Membuat kotak pengeras suara, B. Menghitung denyut nadi, C. Menghitung kecepatan kendaraan, D. Mengukur kecepatan angin. Pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk A. Membuat kotak pengeras suara. Nomor 24. Alat yang mempunyai perubahan energi sama dengan magicom adalah A. Kipas angin, blender, dan mesin cuci, B. Solder, oven, dan setrika, C. Bel listrik, speaker, dan mikrofon, D. Televisi, radio, dan lampu senter. Alat yang mempunyai perubahan sama dengan magicom yaitu B. Solder, oven, dan setrika, karena dia perubahan energinya listrik menjadi panas. Kita lanjut ke nomor 25. Pembuatan magnet dengan cara elektromagnet secara tepat ditunjukkan oleh gambar A, B, C, atau D. Pembuatan magnet dengan cara elektromagnet dapat ditunjukkan oleh D, gambar yang D ini. Nomor 26. Perhatikan gambar. Ya, ini ada sebuah air panas dituangkan ke dalam gelas dan gelasnya pecah. Peristiwa sesuai gambar terjadi akibat dari A. Pemuaian tidak merata pada gelas, B. Pemuaian menyeluruh pada gelas, C. Penguapan tiba-tiba pada air, D. Penguapan air di dalam gelas. Jawabannya adalah A. Pemuaian yang tidak merata pada gelas. Jadi jika kalian ingin membuat teh ataupun kopi dengan air panas, sebaiknya sendoknya jangan diambil, biarkan sendok tetap di dalam gelas, karena sendok itu nanti yang menyerap panas sehingga gelas kalian tidak pecah. Kita lanjut ke nomor 27. Perhatikan gambar. Jika saklar S1 dibuka dan saklar S2 ditutup, maka yang akan terjadi pada lampu adalah A. PR menyala dan HS padam, B. PS menyala dan HR padam, C. PR padam dan S menyala, D. PS menyala dan R padam. Jawabannya adalah D. PS menyala dan R padam, karena saklarnya ini terdapat di S1 dan S2-nya. Kita lanjut ke nomor 28. Perhatikan gambar ini. Ini gambar apa namanya? Jika posisi bulan di belakang bumi, yang terjadi adalah A. Matahari total, B. Bulan total, C. Matahari cincin, D. Bulan sebagian. Dari gambar ini, ya kan, jika posisi bulan di belakang bumi, yang terjadi yaitu B. Gerhana bulan total. Jika gerhana matahari total, perhatikan. Nah, ini gambarnya ada matahari, bulan di depan bumi, ada umbra di atas, penumbranya di bawah. Ini bumi. Jika matahari cincin, perhatikan. Ini ada matahari, bulannya tetap di depan, anumbra di atas, penumbra di bawah. Sedangkan
mata bulan sebagian. Nah, ini ada matahari, buminya di tengah, umbranya di atas, penumbranya di luar ini. Sini bulan. Jadi bulannya cuma kelihatan sebagian. Kita lanjut ke nomor 29. Perhatikan gambar ini, ada susunan tata surya. Planet Jupiter dan Uranus ditunjukkan oleh urutan ke A 4 dan 5, B 5 dan 7, C 5 dan 8, D 7 dan 8. Planet Jupiter dan Uranus ini ditunjukkan oleh B 5 dan 7. Nah, ini Jupiter, yang sini Uranus, ya kan? Nih, urutan nama planet pertama di sini Merkurius, terus Venus, Bumi, Mars, Jupiter, terus Saturnus, sini ada Uranus, yang terakhir adalah Neptunus. Ini ada 5 soal isi, silahkan kalian kerjakan sendiri, dibaca dan dikerjakan ya. Nanti jika kesulitan, nanti bisa lihat jawabannya di link deskripsi. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.